Halo Sobat Interested, dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Bea, dan kali ini kita mau melanjutkan pembahasan salah satu grammar rule dalam bahasa Inggris, yaitu subject-verb agreement, karena ada banyak sekali variasinya. Dan ini akan berguna untuk teman-teman kalau sedang mempersiapkan IELTS writing dan speaking, baik dalam persiapannya maupun nanti ketika hari H teman-teman ngecek sendiri IELTS writing teman-teman di task 1 dan task 2, terutama dalam aspek subject-verb agreement. Karena kalau salah-salah nanti khawatirnya akan mengurangi nilai ya. Jadi semoga topik kali ini akan bermanfaat. Nah, kita lihat ya prinsip-prinsip utamanya seperti apa. Oke, mengingatkan kembali prinsip utamanya lagi-lagi masih sama ya, jadi kalau subject verb dalam kalimat yang bersangkutan, itu subjeknya jumlahnya 1, berarti verbnya menggunakan akhiran S atau ES. Dan kalau subjeknya jamak atau plural, berarti banyak ya, lebih dari 1, berarti verbnya tidak menggunakan akhiran S atau ES. Dan ini berlaku untuk verbs yang memang ada versi akhiran S-nya gitu ya. Tapi untuk verbs lain yang tidak ada versi akhiran S-nya, berarti prinsip ini tidak berlaku ya. Berarti berlakunya adalah verb versi yang memang tidak ada S atau S-nya, itu berarti berlaku untuk semua jumlah subjek. Oke. Nah, kali ini kita mau fokus sama prinsip yang kedua. Ya, tadi barusan prinsip umum. Nah, sekarang prinsip yang keduanya yang merupakan fokus dalam topik kali ini adalah kita harus memperhatikan kalau kita menggunakan yang namanya separating phrases dan separating clauses dalam kalimat kita. Nah, yang pertama separating phrases itu apa? Jadi phrases itu adalah kumpulan kata-kata yang menjadi keterangan dalam sebuah kalimat, gitu ya. Dan kalau misalnya mereka sekelompok ya mereka memang ada makna tersendiri, gitu ya. Misalnya sebuah frasa terdiri dari satu kata depan atau preposition dan satu kata benda yang menjadi objek dari preposition itu, gitu ya. Jadi preposition and object, nah itu ada dua kata atau lebih, nah itu merupakan sebuah frasa, gitu ya, sebuah frase, begitu. Nah, kita bisa menempatkan yang namanya frase seperti ini di antara subject verb kalimat yang kita bikin, gitu ya. Jadi subject verbnya terpisahkan nih oleh si frase ini, gitu. Oh ya, tapi yang namanya frase sih bisa jadi apa aja ya, bisa juga sebuah subjek dalam sebuah kalimat itu terdiri dari sebuah frasa gitu ya, terdiri dari beberapa kata gitu. Tapi kan subjek utamanya ya ada sih satu kata doang ya, satu kata benda itu aja gitu. Nah, yang berikutnya separating clauses. Maksudnya apa? Jadi kalau clause itu kan kalimat ya. Nah, jadi kita itu bisa saja membuat sebuah anak kalimat, dan anak kalimat tersebut ditempatkan di antara subjek dan verb. Nah, biasanya ini kalau kita mau bilang yang gitu ya. Jadi ada subjek, terus mau kasih keterangan tambahan nih untuk si subjeknya menggunakan kata yang. Jadi subjek yang bla 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 bla, terus baru verbnya muncul gitu ya, verb untuk si subjek tersebut muncul gitu. Nah, berarti kan klausa ini anak kalimat ada subject verb lagi gitu ya, ada subject verb lagi, terus ada kata hubung, dan bisa juga ada keterangan-keterangan lainnya misalnya objek gitu ya, atau kata depan yang lain. Seperti itu. Oke, nah biar lebih jelas lagi kita lihat aja beberapa contohnya ya. Oke, nah yang pertama kalau subjeknya jumlahnya 1 ya, ini ada aku kasih 2 contoh masing-masing untuk yang separating phrases dan separating clauses. Oke, jadi yang pertama kalau kita menempatkan frasa gitu ya, frasa di antara subjek dan verb. Ada contoh di sini frasanya terdiri dari kata depan on dan kata benda animals. Nah, kita lihat di sini on animalsnya kan jamak, tapi kan itu dia frasa, keterangan tambahan ya di kalimat tersebut. Sedangkan subject verb kalimat ini adalah that book is interesting. That booknya subjeknya yaitu cuma 1 gitu ya, sehingga kalau nanti menggunakan verb yang ada versi S-nya
itu harus pakai versi S-nya gitu ya, karena kan jumlahnya cuma satu nih that book-nya. Jadinya that book is interesting. Jadi jangan mentang-mentang ada on animals, animals-nya banyak sehingga is-nya jadi are misalnya gitu ya. Nggak begitu, karena kan subjeknya that book, bukan on animals. Jadinya that book on animals is interesting. Dan bisa juga yang lain ya, misalnya that book on animals was interesting, has been interesting, dan berbagai verb lainnya yang ada akhiran S-nya gitu. Oke. Nah, yang berikutnya ini yang keduanya ini adalah contoh yang ada separating clause. Contohnya di sini that I got from my friends ya, that I got from my friends. That-nya kata hubung connector, terus ada subject verb I got, terus from my friends itu jadi frase lagi gitu ya. Nah, sedangkan subject verb utama gitu ya, subject verb dari kalimat ini adalah the book was very interesting. The book was, ya. Jadi sama juga nih, jangan dilihat dari my friends-nya yang memang jamak, tapi kan my friends itu dia keterangan tambahan, bukan subjek kalimat tersebut. Sehingga verb was di sini ya harus mengikuti the book, ya, subjek the book yang jumlahnya satu. Jadinya ya the book was very interesting, the book is very interesting, the book has been very interesting, dan seterusnya. Oke, jadi kalimatnya ya seperti ini. The book that I got from my friends was very interesting. Gitu. Oke, yang berikutnya kita mau lihat yang subjeknya jumlahnya banyak ya. Misalnya di sini yang pertama kalau frasenya, untuk frasenya tuh ada kata bendanya jumlahnya satu gitu ya. Misalnya di sini on that website. Gitu, on-nya preposition, that website-nya ini menjadi objeknya gitu. Dan kebetulan jumlahnya satu. Tapi kan subjeknya the ideas. The ideas ini jamak, plural. Sehingga nanti verbnya ya harus mengikuti the ideas. Contohnya di sini are interesting. Jadi the ideas are interesting. The ideas were interesting. Dan seterusnya. Jadi jangan sampai hanya karena on that website-nya jumlahnya satu, jadi are-nya ngikutin website. Enggak, itu nggak ada hubungannya. Karena on that website itu kan hanya keterangan tambahan, bukan subjek dari kalimat tersebut. Jadi kalimatnya seharusnya the ideas on that website are interesting, were interesting, dan seterusnya. Oke, nah yang contoh yang kedua adalah kalau kita pakai separating clauses yang kebetulan di keterangan tambahannya ada kata benda yang jumlahnya satu, misalnya ini, this online store. Ya, this online store memang cuma satu, tapi kan subjeknya the books, dan itu jamak atau plural. Ya, jadinya jangan ikutin online store-nya, tapi ya kita tetap harus cek ke the books-nya. Gitu ya. The books that I bought at this online store were very interesting. Ya, buku-buku yang saya beli di toko online atau toko daring tersebut sangat menarik. Ya, were very interesting, are very interesting, have been very interesting, dan seterusnya. Gitu. Oke, jadi jangan lupa the ideas on that website are interesting. Terus yang berikutnya, the books that I bought at this online store were very interesting. Oke, nah yang berikutnya, teman-teman boleh coba bikin kalimat sendiri, tuliskan di kolom komentar ya. Jadi kesimpulannya, nanti kalau teman-teman lagi latihan untuk IELTS writing, atau misalnya lagi menyiapkan draft jawaban untuk IELTS speaking, dan juga pas hari H untuk IELTS writing, jangan lupa dicek dulu subjek dan verb setiap kalimat yang kita bikin, itu apakah sudah in agreement atau belum, gitu ya, apakah sudah sesuai nih, kalau subjeknya jumlahnya satu, verbnya berarti pakai akhiran S atau ES, tapi kalau subjeknya jumlahnya banyak, berarti verbnya nggak pakai akhiran S atau ES itu. Dan kalau misalnya di antara subjek dan verbnya ada keterangan-keterangan seperti yang tadi gitu ya, on that website misalnya, atau this online store, atau on animals, nah itu jangan sampai terkecoh gitu ya, jangan lupa bahwa itu bukan subjeknya gitu ya, jumlah keterangan tambahan itu bukan subjeknya, jadi nanti verbnya harus mengikuti jumlah subjeknya gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like video ini, subscribe YouTube channel kita, dan juga follow kami di medsos lainnya. Ada Facebook, Interest Education, dan juga di Instagram
@interest.education. Boleh juga share video ini dan jangan lupa tag kami kalau bisa. Oke? Nah, yang berikutnya, kalau teman-teman butuh belajar lebih banyak atau perlu kelas persiapan bahasa Inggris atau IELTS atau TOEFL dan juga misalnya butuh simulation atau prediction test untuk tes IELTS dan TOEFL, bisa hubungi kami langsung aja di WhatsApp 0821 1951 5452, bisa juga di Instagram @interest.education, boleh juga di email di contact@interestedu.com. Main-main juga ke kantor kami di Kebayoran Arcade 2 Blok B 17 di Bintaro. Bisa juga lihat-lihat browsing di website kami www.interestedu.com. Oke, ditunggu ya teman-teman. Terima kasih banyak udah menonton and see you in our next videos. Goodbye.